dari SMA Mulia Warman ingin mewawancarai Bapak untuk tentang KUA gitu Pak. Oh iya. Kami dari 14 perkenalkan, saya Muhammad Ramadan Aparisi. Saya Muhammad Safas Tio Amiruddin. Saya Wildan kami Kutung Pak. Saya Muhammad Abdul Hamid. Itu doang yang Muhammad ya? Jadi juga. Mana juga? Jadi kan Muhammad. Sini siapa nih? Saya Alvito. Oh. Bapak sendiri siapa? Oh, saya namanya Ifatul Rahman, cuman biasa dipanggil Fadel. Oke. Pak Fadel, sini kita akan menanyakan beberapa 5 pertanyaan. Oke. Bapak kan jawab. Oke, setahu Bapak aja. Dan pertama, apa saja rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam? Oh, kalau rukunnya itu ada 5. Apa ya? Pertama, adanya si pengantin wanita dan pria, ya kan? Dan pria nih, pria. Ya. Udah gitu adanya saksi, ada saksi, dan yang terpenting ada wali, dan yang terakhir paling penting banget itu ada ijab kabul. Itu tuh unsur-unsur yang dia tuh memenuhi syarat dan rukun daripada perkawinan itu sendiri gitu secara Islam ya. Kan kalau misalnya KUA sendiri memang pernikahan itu tercatat di KUA ya. Cuman untuk yang muslim saja, muslim itu tercatat di Dukcapil seperti itu. Jadi kalau misalnya lu tahu pencatatan pernikahan yang ada di KUA, pelayanan untuk pernikahan dari berbagai agama juga ada di KUA, dari Kristen, Hindu, Buddha juga ada nilainya masing-masing seperti itu. Oh, ada orangnya. Oke. Tapi nyampe kan, nangkep kan? Apa coba ulangi lagi ente apa coba? Nah, bingung. 5 tadi. Pertamanya kemarin dia pengen bilang membuat nikah nih. Ada cewek, ada pengantin pria, pengantin wanitanya. Udah gitu wali, udah gitu saksi, udah gitu ijab kabul. Penghulu perlu nggak? Perlu. Penghulu emang benar perlu ya Pak kalau misalnya? Perlu nggak? Menjadi rukun nggak? Ya nggak perlu. Berarti nggak perlu penghulu. Tetapi memang kalau misalnya di Indonesia tugas penghulu itu mencatat sama memeriksa berkas yang ada. Jadi makanya secara kalau misalnya di Indonesia harus betul-betul sah di mata agama dan juga di mata hukum negara. Jadi tugas penghulu tuh itu untuk mencatat pernikahannya. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa keberadaan wali sangat penting dalam pernikahan? Wow, jelas. Karena wali, nih, kamu laki-laki nih ya? Ya. Wali itu seseorang yang benar-benar memiliki peran penting dari si anak itu kecil, perempuan ini kecil sampai dia dewasa, bener ya? Kayak ngerawat gitu ya? Iya lah, ngerawat, dia ngerawat segala macam. Gimana caranya dalam pernikahan itu kan pertukaran ini ya, manda, atau manda kan? Amanah. Jadi amanah yang sebelumnya kalau misalnya dia sebelum nikah itu masih dipegang oleh si ayah, si wali ini, ya, wali itu ayahnya ya. Ketika dia udah dewasa, ketika dia mau nikah, udah pindah ke suaminya. Makanya penting banget, jadi memang harus bener-bener persetujuan wali. Dan gunanya juga untuk apa? Bisa jadi filtrasi tau nggak? Tahu. Nyaring ya. Jadi orang tua tuh seenggaknya, kalau calonnya kurang baik nih, bisa ditahan sama orang tuanya. Jangan. Boleh nggak? Jadi memang kalau misalnya, apalagi untuk masa anak-anak kecil ya, untuk anak-anak kecil yang memang katakanlah masih masih labil, katakan emosi masih labil, dia kan masih belum tahu tuh mana baik mana bener. Ya katakanlah aku nggak mendiskreditkan semuanya enggak ya, menjustifikasi semuanya enggak, tapi memang ada aja kayak gitu. Maka di sini peran wali itu penting untuk bisa menjadi filter dari situ juga kayak gitu loh. Jadi ya namanya wali itu betul-betul penting lah untuk jalan pernikahan, dan itu juga menjadi salah satu rukun kan. Bahkan kepentingannya itu menjadi salah satu rukun dalam pernikahan itu sendiri. Pak, sebelumnya saya ingin bertanya juga nih. Ya, kalau misalnya itu kan wali kan golongan dari itu, wali itu dari perempuan kan ya? Wali dari perempuan, nggak ada kalau misalnya wali laki-laki, karena si laki-laki bakal menerima amanah dari si bapak perempuannya ini. Nah, kalau misalnya nih wali dari perempuan ini udah nggak ada, itu gimana Pak? Nah, jadi nanti di situ kalau misalnya dalam Islam secara begitu nanti ada di fikih muamalat ya. Itu ada urutan-urutannya tuh. Jadi kalau misalnya ayahnya nggak ada, ayahnya dia nggak ada, pergi tuh ke atas-atasnya kayak kakeknya, uyutnya segala macam. Kalau nggak ada lagi baru ke adiknya, saudaranya dulu. Gitu. Baru kalau misalnya nggak ada baru ke paman dan sebagainya. Ada urutannya, ada urutan lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya nanti udah mau nikah gitu ya, ini waduh, cewek saya bapaknya nggak tahu lagi gimana gitu, karena hilang atau bapaknya udah meninggal atau itu bisa dikonsultasikan nanti ke penghulu. Makanya itu kenapa penghulu juga penting di situ berperan, meskipun dia nggak ada di dalam rukun pernikahan ya. Syarat-syaratnya rukun itu nggak ada. Cuman kenapa peran penghulu itu penting sebagai pencatat dan juga bisa untuk tadi memeriksa berkas, dan dia baru menentukan wah walinya kalau misalnya nggak ada siapa.
bakal tahu tuh nanti dia tahu penghulunya. Karena memang secara apa ya, secara di kacamata masyarakat mungkin penghulu tuh dikatakan lebih tahu lah dalam urusan pernikahan seperti itu secara gitu. Gitu sih. Jadi memang ada urutan nanti ya. Ada yang isi punya kakak perempuan? Saya Bapaknya udah meninggal ada? Yang Saya masih ada. Saya masih ada semua ya. Tapi kakak perempuan ada? Ada. Nah nanti kalau misalnya katakanlah ya kan semua orang bakal meninggal ya, Iya. bakal mati. Orang tua kalian meninggal, ternyata kalian punya kakak yang baru menikah, tapi kakek kalian juga udah pada meninggal nih, atas nih kakek uyut segala macam udah meninggal, kalian akan jadi orang seperti itu. Tapi nanti lihat juga nih umur kalian tuh ini enggak udah cocok belum untuk bisa menjadi wali seperti itu. Emang cocoknya umurnya berapa? Ya asal udah dewasa sih, udah punya KTP. Kan standar kalau di negara dia dikatakan dewasa udah punya KTP 17 tahun ke atas boleh. Nah, oke. Dan 3 tentang mahar. Pengertian mahar dan fungsinya dalam pernikahan itu apa sih? Kalau misalnya mahar itu sendiri sebetulnya dia itu bahkan kalau misalnya di kisah Nabi ya, Ya. ada mahar itu dia tuh sesuatu yang dia itu betul-betul tidak memberatkan si pria dan tidak menghinakan wanitanya. Bahkan ada yang dia dikaitkan tuh ada mahar tuh dengan batu kecil Iya. ya, pakai itu. Kalau misalnya nggak ada cincin, pakailah batu, cari batu yang dilubangi jadi cincin. Jadi pada dasarnya intinya mahar itu adalah pemberian nafkah pertama dari seorang suami pada si istri. Kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya semakin dia itu, makanya kalau misalnya di masyarakat ya, semakin apa namanya bagus maharnya, insya Allah semakin bahagia istrinya. Tapi memang kita tidak bisa apa ya menstereotipkan itu, nggak bisa. Karena pada dasarnya sekali lagi hubungan pernikahan itu terlatih nanti ketika lagi udah menjalani pernikahannya. Bagaimana seseorang pria dan wanitanya ini, si suami dan istrinya ini harus saling memberikan gitu loh, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling gitu. Jadi poin-poinnya tuh dijaga. Saking mawaddah warahmah tuh gak ujuk-ujuk datang sendiri ke dalam suami istri, tapi memang harus dibentuk dan dilatih sama-sama. Ya kan? Di sini ada yang bicara nggak ada kan? Nggak ada. Kalian malah ngerasain apa? Anak baik semua di sini, Pak. Mantap, Alhamdulillah. dijaga ya. Value-nya laki-laki gitu. Bener nih. Itu nggak pacaran. Nggak pacaran, nggak apa lagi, nggak narkoba, nggak mabuk. Enggak pernah. Alhamdulillah. Tauran? Enggak. Keep. Ya kalau misalnya kalian masih menjaga itu, insya Allah kalian laki-laki bervalue semuanya. Amin. Tapi saya juga pengen bertanya Pak nih. Boleh. Soal mahar tadi, mahar pemberian dari suami itu. Iya. Itu emang wajib Pak dalam pernikahan? Sebetulnya nggak wajib juga, makanya tapi karena itu nafkah pertama ya. Biasanya itu yang meminta itu dari pihak laki-lakinya, pihak perempuan ya, seperti itu. Dan itu fleksibel, mau apapun itu, seperangkat alat sholat juga bisa. Gitu. Ya tapi masa iya sih kalau misalnya kita mencintai orang, masa kita ngasihnya sekedarnya. Ya. Kenapa contoh yang tadi itu, yang cincin dari batu itu kan memang bener-bener miskin. Katakanlah, Bang Fadel, aku panggil Bang aja. Bang Fadel bisa menghabiskan uang 30.000, 200.000 misalnya sebulan, karena memang terbatas mah. Kamu bisa menghabiskan uang 50 juta sebulan. Masa mahar kita sama? Masa Bang Fadel ngasih, katakanlah Bang Fadel ngasihnya seperangkat alat sholat, masa kamu kayak gitu? Kan standarnya beda. Itu bener-bener effort loh. Orang yang dengan uang penghasilan 500.000 sebulan, dia untuk cukup bawa 100.000 aja nih, atau seperangkat alat sholat, betapa effortnya, betapa luar biasa kerja keras ya, bener gak sih? Benar. Bener ya? Sedangkan orang yang 50 juta untuk mendapatkan seperangkat alat sholat kan dia paling berapa menit kerja udah dapet, betul? Iya, Gitu, yang nilai effortnya sebetulnya. Ya. Jadi nilai dari situnya. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Makanya orang sedekah tuh, orang miskin sedekah itu lebih bernilai daripada orang kaya yang sedekah, betul nggak? Ya. Orang miskin sedekah 10.000, ya 10.000. Orang yang punya rumah katakanlah, Iya. nikah sedekah 10.000 sama orang kaya yang sedekah 10.000 nilainya jauh tinggi mana? Ini yang Miskin. Iya. Secara nominal sama, tapi value-nya beda. Beda. Gus, ngerti? Ngerti. Let's go. Tanya yang keempat, apa hukum pernikahan dalam Islam dan dalam kondisi apa hukum bisa berubah? Oke, kalau misalnya ke hukumnya sendiri, itu kalau misalnya dalam hadis tuh an-nikah sunnati faman rawiman sunnati falaysa minni. Itu dari hadis ya. Rasulullah SAW kalau misalnya nikah itu adalah bagian sunnahku. Kalau misalnya orang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Itu awalnya sunnah. Tetapi kalau misalnya orang itu ada beberapa aspek dia itu bisa berubah hukumnya. Ketika melihat seseorang itu sudah mapan, sudah oke, untuk menghindari zina apa?
nikah. Nikah. Tapi kalau misalnya dia ternyata nggak nikah, maunya zina aja, itu mah harusnya udah jadi wajib tuh. Udah jadi wajib untuk dia menikah. Karena hasrat seksual itu bisa kalau misalnya tidak menikah dilakukan siapa? Kalau misalnya kepada bukan pasangan sahnya, betul ya? Nah, dan itu juga bisa menjadi haram ketika dia itu masih labil, masih emosian, belum siap secara materi dan mental. Ujung-ujungnya tadi ya, bisa bahaya, malah justru membahayakan kepada si istrinya nanti. Makanya orang-orang yang di luar nikah tuh sebetulnya itu bahaya juga. Apalagi masih pelajar ya Pak ya. Makanya ya, karena udah kadung besar daripada mau udah lah aja, bahaya tuh ya. Sebenarnya bisa jadi haram karena yang berimpact siapa? Ke keluarga, ke anaknya nantinya, ke calon istrinya, apalagi emosinya belum stabil, mental belum stabil, nyari duit dari mana? Ya kan, yang ada masih memberatkan. Justru kayak gitu bisa menjadi haram. Ke sosial juga ya Pak? Iya, secara maksudnya kan kehidupan bersosialnya ya. Iya. Malu juga gitu kan. Pasti, Pak. Tapi dia nikah gimana? Orang-orang ada aja omongan kayak gitu kan. Ya. Makanya untuk menghindari itu semua lebih baik nih kita kan antum kan semuanya belum ada nikah nih kan? Belum. Kita belum ada Kali aja. pacaran juga nggak pacaran. Iya. Maka paling mitigasinya paling oke itu ketika kalian masuk sampai ini tidak pacaran dulu, tidak tidak kholwat atau kholwat ya. Jadi bercampur dan wanita di berdua doang gitu. Oh, iya. Jangan tuh jangan. Ya. Iya, Kalau iya. kayak gitu itu udah mungkin kamu tahu ini nggak? Pernah mendengar teori ini nggak? Teori obat nyamuk. Oh, Zina tuh kayak obat nyamuk. Obat nyamuk kan bunder tuh. Iya. Udah pernah ada yang nggak pakai obat nyamuk? Pernah. Zina tuh kalau misalnya di awal tuh mungkin kelihatan wah biasa aja kok, Iya. kita cuma chat-chatan doang. Nah. Habis itu makin maju tuh bakar kan. Iya. Sampai habis itu chat-chatan doang, habis itu ketemu, habis itu segala macam. Sampai nanti di ujung tuh udah gak ada jalan keluar tuh. Si setan udah mulai masuk tuh. Akhirnya jadi apa? Zina. Sebenarnya kan kalau takrubu zina ya, sebenarnya zina tuh haram, tapi di sini yang tidak dibolehkan tuh malah mendekati zina aja nggak boleh. Iya. Untuk hal gitu ya. Udah masuk lingkaran itu setan gampang banget. Iya. Ya, entah sealim apapun itu, kalau misalnya kata sufi nih, seorang sufi pernah bilang, man la abathu bana fi kafihi hayhatannya selama minas amhiya. Itu artinya seseorang yang dia tuh mencoba bermain-main dengan ular, pasti banget nggak bakal terlepas dari sengatannya, dari gigitan tuh maksudnya dalam gigitan tuh ada bisa. Pasti nggak terlepas dari bisanya. Siapa yang jago megang ular pasti seenggaknya dia pasti pernah patok, betul ya? Benar. Nah, makanya kita bisa hindari itu adalah apa? Menghindari sesuatu yang buruk tadi. Sekali kita udah nyoba, apa yang terjadi? Keterusan. Awalnya tadi misalnya dia kenalan chat-chatan doang, habis itu ini oke nih, akhirnya ketemu jadian, pacaran, mulai main di taman berdua doang, main prosot-prosotan, habis itu kemana-mana. Iya. Alhamdulillah ya, kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya diibaratkan kalau hati itu sumber dari hati kita semua ya, hati kita. Hati itu masih bersih nih, katakanlah kita masih bersih, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman dia masih bersih. Karena udah banyak dosa, jadi udah gelap. Antum masih bersih. Ketika satu tetes hitam masuk mungkin nggak terasa. Tapi ketika udah sering banget kita melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa kecil, sesuatu yang tadi kita melihatnya tuh apaan sih, menjadi kayaknya enak nih. Ngerti nggak? Ngerti ya? Kayak misalnya ente gampang banget, sekarang bolos aja deh, bolos sekali. Awalnya kan sesuatu yang bolos, aduh, ngapain sih bolos, nggak asik banget gitu kan? Itu yang sesuatu yang menghinakan lah katakan gitu ya. Tapi karena udah keseringan, sesuatu yang bolos itu artinya jadi habit, Jadi kebiasaan, Bud. Ya, jadi sebetulnya perilaku buruk itu dilatih tanpa kita sadari. Makanya untuk menghindari itu jangan sekali-kali untuk berbuat dosa lah. Kita udah pasti berdosa, cuma kita mengupayakan untuk tidak berdosa. Masih nyambung ke jawaban. Masih. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir. Kan 5 soal dong. Oke. Apa saja hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga? Secara hak dia pasti ini ya, mendidik si istrinya. Karena pada dasarnya kan seorang istri itu ada yang mengatakan tulang rusuk ya kan? Tulang rusuk itu bengkok kan. Kalau misalnya dilurusin terlalu keras bakal patah. Kalau misalnya kita lembek juga ya udah bakal gitu terus. Ngerti ya? Jadi hal yang perlu dilakukan adalah tengah-tengahnya.
mendidik dia secara lembut, bagaimana maunya dia, bagaimana keinginan kita yang seperti apa gitu kan. Kita mencoba untuk intervensi ke pribadiannya ya. Tetapi yang paling penting di sini sebetulnya si suami ini karena dia kepala keluarga ya, Iya. pertama memang harus menafkahi, begitu apa mendidik ya. Jadi dan jangan sampai dia itu menuntut sih, karena ketika menuntut itu udah menuntut kan sesuatu yang dia minta tapi dia nggak di apa nih. Ini cewek nih, cantik dong, cantik, tapi nggak dimodalin. Gimana maksudnya? Oh iya iya, Pak. Bisa masak dong, nggak dimodalin kuota untuk segalanya liatin internet ya. Tapi kayak gitu. Jadi nafkah secara batin, nafkah secara lahirnya dan batinnya itu wajib. Dan bagian nafkah ini banyak banget. Pendidikan istri itu bagian dari menafkahi. Udah. Makasih. Makasih ya Bang, tadi udah menjawab Iya. pertanyaan dari kami. Iya. Kami mohon maaf kalau ada Itu oke. Anda juga minta maaf kalau misalnya tidak mungkin tidak paripurna ya jawaban yang Anda sampaikan, cuma nanti bisa kalian observe lagi seperti itu. pamit dulu dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.